Salam yang kami kasihi seluruh anggota jemaat GEKO yang tersebar dari Sumatera sampai Papua, yang kami hormati seluruh presbiter, baik para pendeta dan penatua di lingkungan GEKO. Pertama-tama kita perlu menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, oleh karena tepatnya tanggal 29 Juli 2020 ini kita boleh diberikan pertambahan usia yang ke-41, oleh karena 29 Juli 1979 di Depok 1 secara lembaga GKO hadir di Indonesia melalui pertolongan Roh Kudus. Karena itu kita percaya bahwa kehadiran GKO di Indonesia adalah dalam rangka berpartisipasi dalam misi D atau misi Allah, sehingga semua yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah yang hebat atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami berterima kasih kepada seluruh jemaat lokal yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia yang boleh bersama-sama menjalani misi Allah bagi bangsa ini. Kami berterima kasih kepada para pejabat gereja, baik dimulai dengan mantan pengurus Sinode GEKO sejak tahun 1982, dan juga para pendeta emeritus, yaitu pendeta Yakub Tetelepta, pendeta Hendro Suwarsono, pendeta Yakobus Siahaya, pendeta Melki Mobilala, dan pendeta Demianus Surlia. Kami juga memberi penghargaan kepada para janda pendeta, baik itu Ibu Vin Sakarias, Ibu Billy, Ibu Tandi Ampang, Ibu Kelami, Ibu M. Simbolon, Ibu Stephen Magablo, dan juga para perintis GEKO yang masih bersama-sama dengan kami. Kami juga memberi penghormatan kepada rekan-rekan pendeta, mulai dari Sumatera, pendeta Baker Huta Barat, dan pendeta Susilo Rini. Di Kalimantan Barat, pendeta Daniel Selan, pendeta Celik Selan, pendeta Damaris Beliau, pendeta David, pendeta Hasan Bakri, pendeta Samuel Bahan, pendeta Efraim Labatar, pendeta Benyamin Tafui, pendeta Anan Cedera, dan pendeta Valen Beli. Kemudian di Sorong ada pendeta Junius Melato, pendeta Revolin Lule Tenda, pendeta Nur Hayati Hutagaul. Di Ransiki, Manokwari Selatan ada pendeta Charles Mahmud. Kemudian di Jayapura, pendeta Jalahan Sianturi dan pendeta Niwayan Budi Kerti. Sementara di Pegunungan Bintang atau di Oksibil, pendeta Hendro Serjatem. Di Timika, pendeta Octavianus Latue dan pendeta Carolina Lopulalang. Di Merauke ada pendeta Hanuk Jabu Umona dan pendeta
Stevi Tumpoli. Kemudian di wilayah Bandung ada Pendeta Clara Hutosoi dan Pendeta Rehardian Desiala. Di wilayah Bekasi ada Pendeta Daniel Sakarias, Pendeta Amonio Laia, Pendeta Benyamin Selkioma, Pendeta Urincan Sean, Pendeta Mike Saitapi, Pendeta Yoga Wiono, Pendeta Abraham Dutulong, kemudian Pendeta Dwi Wijayanto, Pendeta Windolores Simorangkit, Pendeta Harapan Simatupang, Pendeta Effendi Sibarani, Pendeta Willem Cornelis, kemudian Pendeta Ika Carolina. Di Jakarta ada Pendeta Geraldina Sakarias dan Pendeta Nusem Liur. Kemudian di Tangerang Pendeta Indah Sriyatun, Pendeta Rohani Asper Nenggolan, Pendeta Makmur Simanjuntak, Pendeta Julius Tobing, Pendeta Jenny Telehala, Pendeta Iren Mona Lisa Ardian Stetrepta, dan Pendeta Marta Ulina Nababan. Kemudian di Depok ada Pendeta MR Harisa dan Pendeta Eo Pasaribu. Kami sungguh berbangga oleh karena dalam merayakan ulang tahun GKO yang ke-41 ini, Penatua Endro Martono boleh memfasilitasi sebuah acara yang bersifat virtual dari Pondok Ungu Permai dan melibatkan semua umat Tuhan dari Sumatera sampai dengan Papua dalam GKO bersyukur. Karena itu kami perlu ingatkan bahwa tanggal 2 Agustus kita akan merayakan secara lokal di gereja masing-masing ulang tahun GKO yang ke-41. Biarlah semua itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Maka dalam kesempatan ini, atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia, kami boleh menyatakan ataupun menegaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, kita sekalipun melakukan ibadah secara rutin atau kategorial bersifat online, tetapi kita percaya bahwa kasih persaudaraan kita tetap dirangkul di dalam anugerah Tuhan. Dan karena itu kami terus mendorong untuk jemaat selalu mawas diri, terus menekankan protokol kesehatan agar terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita harapkan. Bahwa di sana-sini kita melihat ada dampak yang sangat luar biasa terhadap keadaan ekonomi kita, tetapi kita berdoa agar providensi Allah tetap nyata bagi setiap anggota jemaat Tuhan. Demikian juga kami yang kedua melihat bahwa di dalam masa pandemi ini tema pelayanan kita tahun 2020 sungguh-sungguh nyata, yaitu GKO sebagai rumah Tuhan yang mewujudkan diakonia dan persahabatan itu terlihat jelas di dalam partisipasi umat, di dalam dedikasi umat, baik terhadap sesama maupun juga kepada saudara kita, anak bangsa yang lain. Dan karena itu mari kita terus meningkatkan apa yang menjadi karya Tuhan melalui GKO. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita perlu juga untuk melihat hal yang ketiga, yaitu berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Sinode untuk mewujudkan visi dan misi GKO. Di mana tahun 2020, bulan Januari yang lalu, GKO Bekasi 1 telah meresmikan pos pelayanannya di Kota Kupang
NTT. Demikian juga direncanakan bulan Agustus ini GKO Bekasi 3 akan meresmikan pos pelayanannya di Denpasar, Bali. Dan kita boleh melihat pekerjaan Tuhan terus berlangsung. Sekum GKO Pendeta Yoga Wiono telah melakukan survei di Blora dan kita berharap akan ditindaklanjuti oleh GKO Bintaro Jaya. Dan juga beberapa jemaat sedang mengembangkan pos pelayanan hanya karena dampak dari COVID-19 ini sedikit terhalang, dan karena itu kita terus mendorong untuk pencapaian visi dan misi akan kita galakkan di tahun-tahun ke depan. Dan perlu juga kami tambahkan, poin yang keempat adalah berkaitan dengan kegiatan secara sinodal, baik produk-produk maupun berbagai aktivitas yang tertunda. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih menolong tim penyusun materi sekolah minggu yang diketuai oleh Pendeta Daniel Sakarias telah menghasilkan buku pedoman sekolah minggu. Dan kita berharap semua jemaat dapat menggunakannya karena materinya adalah mendukung tema sinode setiap tahun maupun juga mendukung setiap khotbah minggu, di mana orang tua akan mengerti apa yang didengar di dalam ibadah minggu untuk terus dijewantahkan bagi anak-anak di rumah. Dan kita juga merencanakan akan ada pembinaan secara virtual di bulan-bulan mendatang terhadap guru sekolah minggu untuk lebih memahami apa yang sedang berlangsung di dalam rancangan pelayanan sekolah minggu kita. Bahkan di tahun ini pun dalam perayaan Natal, di mana sekolah minggu menjadi fokus kita utama dan disertai dengan cerdas cermat yang berkisar dari materi sekolah minggu tersebut. Di samping produk sekolah minggu juga ada produk renungan harian kita. Kita berharap bahwa itu akan menjadi makanan atau vitamin rohani bagi umat Tuhan sebagai pengejawantahan dari khotbah minggu untuk menjadi bagian pendidikan di dalam keluarga Kristen terhadap anak-anak kita. Di samping itu juga yang berikut adalah bahwa kita bersyukur pertemuan pendeta yang biasanya dilakukan di kantor sinode atau di gereja lokal sekarang ini bisa berlangsung dengan virtual, baik dalam membahas leksionari maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan, yaitu bahwa bisa melibatkan para pendeta dari Sumatera sampai dengan Papua untuk mengikuti percakapan melalui Zoom meeting. Dan kita bersyukur itu menjadi wadah yang sangat baik bagi kebersamaan kita. Kemudian juga dalam bulan-bulan ke depan, kegiatan sinode dalam berbagai program akan dilakukan secara virtual oleh badan atau biro atau tim yang ada di lingkungan sinode. Mari kita mendukung semua itu untuk pekerjaan Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kami boleh menyebut bahwa beberapa jemaat sedang membangun gedung gereja. Kita menyokong itu, kita mendoakan agar boleh terlaksana dengan baik. Misalnya GKO Diaspora Rangsiki di Manokwari Selatan, gerejanya sedang dibangun dan kita berharap tahun depan sudah bisa diresmikan. Di Solideo Waena dengan posnya di Sentani juga sedang mengusahakan pembangunan gedung gereja. Dari beberapa tempat juga sedang memulai, termasuk di Purbatua, dan sementara GKO Solafide terus mencari lahan bagi pembangunan gedung gereja mereka. Dan yang terakhir adalah bahwa kita bersyukur tanggal 30 Juni 2020 telah ditandatangani akta jual beli, yaitu pembelian lahan untuk kantor sinode dan bangunan-bangunan lain untuk kepentingan retreat dan lain-lain.
di depan notaris dan kita sudah membayar uang muka 300 juta dari 450 juta total dana yang dipakai untuk membeli lahan seluas 1.800 meter persegi. Kita berdoa agar semua jemaat yang sudah mengambil bagian akan terus menopang agar pekerjaan Tuhan semakin berkembang dan terus bertambah-tambah untuk hormat dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Demikian sambutan kami. Oleh karena itu, atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Oikumene, kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Oikumene di Indonesia yang ke-41, dan biarlah kita semua terus dimampukan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi selamat ulang tahun, Soli Deo Gloria. Amin.